tingkat pengangguran yang naik ya. Jadinya ada orang-orang yang tidak bekerja. Tapi kalau kita lihat dari data JOLTS dan ADP juga jobless claim yang ada, ini udah 3 data yang ya kalau kalian mau tahu kelanjutannya bagaimana untuk plan B ini kalian. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Dana Trading ID. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Dan seperti yang kalian lihat ya, untuk kemarin kita ada update mengenai short YouTube ya di bagian Telegram. Ini kalau kita kemarin itu kita ada bahas kurang lebih itu di zona 3553 3556 ya. Ada 2 zona yang kita bahas ya. Kemudian zona kedua itu di 352 di 3572 dan 3574. Untuk kalian yang ada dapat di 3553 dan 3556, kongres untuk kalian karena di sini posisinya itu kurang lebih kita klaim 200 pip. Nah, ini juga udah saya share juga, nggak cuma ke YouTube doang ya, tapi ada saya share juga ke channel Learning Center teman-teman. Jadi di Learning Center pun itu ada dapat juga. Nah, lalu untuk saat ini ya kita mau bahas implikasi yang akan terjadi ya kurang lebih nanti pada saat menjelang rilis data untuk NFP di malam hari ini teman-teman. Nah, untuk hari ini ya itu data NFP ya itu di jam 19.30 kalau kita lihat di investing 19.30 itu ada NFP, kemudian ada unemployment rate dan juga ada pendapatan rata-rata per jam gitu. Nah, sebelum kita bahas masukin mengenai NFP ya, itu NFP itu kan terdiri dari ADP, JOLTS dan juga jobless ya. Itu adalah beberapa rangkuman ya ataupun indikator untuk menentukan seberapa besar ya data NFP itu akan terjadi di malam ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari hasil rilis data JOLTS ya di hari Rabu kemarin, JOLTS itu dibuka melemah untuk yang bulan Agustus punya itu dari 7.357 ke 7.181. Ya, artinya di sini ada penurunan pembukaan lapangan pekerjaan baru di US itu sendiri. Lalu untuk ADP sendiri kalau kita lihat di hari Kamis kemarin ya, untuk ADP juga mengalami penurunan bahkan hampir 50% ya turunnya ini dari 106 ke 54. Ya, artinya di mana ini kalau kita perhatikan kondisinya memang untuk saat ini lapangan pekerjaan di US itu memang sangat menurun sekali, bahkan tidak ada penyerapan sekalipun gitu untuk lapangan pekerjaannya gitu teman-teman, karena dari 106 turun ke 54. Dan kalau kita lihat juga dari initial jobless claim atau klaim pengangguran ya pekerja di US itu sendiri itu naik dari 229 ke 237 teman-teman ya. 237 yang artinya di sini kenaik ada tingkat pengangguran yang naik ya. Jadinya ada orang-orang yang tidak bekerja, dia klaim untuk penganggurannya, sehingga ini yang menyebabkan angka pengangguran atau initial jobless claim terjadi peningkatan teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari kedua data dari ADP sama JOLTS ya itu sudah tercermin bahwa sebenarnya untuk data NFP di malam hari ini yang akan dirilis jam 19.30 malam ini itu juga kurang lebih akan lebih kecil dari yang sebelumnya. Ya, ini kan 73.000 kalau kita perhatikan ya. Dia forecast-nya itu 75.000 gitu, yang artinya memang harusnya lebih besar kalau kita lihat dari forecast-nya. Tapi kalau kita lihat dari data JOLTS dan ADP juga jobless claim yang ada, ini udah 3 data yang memang menunjukkan NFP-nya miris atau lebih kecil dari sebelumnya. Ini seharusnya bisa di bawah 73.000 atau negatif untuk USD. Kalau memang NFP-nya itu negatif untuk USD, ya ini bisa menunjukkan gejala atau gejolak bullish ya untuk gold bisa melanjutkan kenaikannya lagi gitu. Nah, kenaikan sampai mana itu yang perlu kita bahas di video hari ini. Nah, kemudian di sini juga ada tingkat pengangguran. Nah, untuk tingkat pengangguran ini dari 4,2 ke naik ke 4,3. Ini juga kalau kita perhatikan selaras dengan jobless claim-nya yang memang mengalami kenaikan juga, dan harusnya pendapatan rata-rata per jam di US itu sendiri itu menurun. Ya, ini kan dia ada average ya. Nah, ini harusnya ini menurun juga. Gitu, teman-teman. Oke.
Nah, itu adalah serangkaian ya dari beberapa analisa mengenai news NFP. Sekarang kita mau lihat dulu, di sini kita sudah ada CPR ya, CPR range ya. Ini udah saya share juga ke channel Telegram. Jadi kalian bisa cek langsung CPR range-nya dan juga penjelasannya teman-teman. Ya, ini langsung cek. Nah, lalu kalau di sini CPR itu dia ada di 3541 untuk CPR-nya, dengan R1 di 3569, lalu R2-nya itu 3593, dan R3 itu 3621. Dan ini benar-benar level harga yang cukup tinggi. Bahkan dia sampai R2 pun itu udah membuat ATH baru ya di 3593, udah mendekatin 3600. Kalau kita lihat memang hari ini CPR cukup kecil yang menunjukkan adanya gejolak harga yang cukup volatile untuk malam hari ini, teman-teman. Nah, di bawah CPR ini ada 3517 untuk S1, kemudian S2-nya itu 3488, dan S3-nya itu ada di 3464. Yang teman terendahnya itu bisa ke 3464 untuk area extremely low untuk hari ini ya, teman-teman ya. Kalau extremely high itu ada di 3621. Nah, kemarin kita ada, nah seperti ini kan ya. Nah, ini kalau untuk plan B sebenarnya ini masih wait and see lagi, itu sudah saya info juga ke learning center. Jadi ini kita belum bisa entry di sini karena ini kurang lebih kalau misalkan terjadi atau dia mendekati news ya, udah dekat dengan 3572, itu kemungkinan besar kita batalin dulu dan kita nggak entry untuk plan B ini. Nah, teman-teman, ya kalau kalian mau tahu kelanjutannya bagaimana untuk plan B ini, kalian boleh join ke learning center ya, karena di situ saya ada menginfokan lebih lanjut mengenai planning trading kita untuk sehari-hari, teman-teman. Nah, lalu untuk hari ini ya patokan level yang perlu kalian perhatikan itu ya. Yang pertama tadi kan ada CPR. CPR itu berarti di 3541, teman-teman. Nah, ini relate ya dengan area kita hari ini. Nah, ini yang kalau kalian perhatikan, begitu dia mengalami penurunan dari sini ya, dari 3578 ya, dia kan sempat turun sampai terendahnya itu di 3512 ya. Lalu dia berangsur mulai recovery, dia naik lagi bertahap di 3526, 3540, dan saat ini ada di 3558 atau mendekati 3560 kembali. Nah, kalau kalian lihat lagi ya, untuk area ini sebenarnya ngebentuk struktur harga naik. Struktur harga naiknya gimana? Nah, kalau kalian lihat ini ada satu swing high, ini swing low, ini swing high lagi, ini swing low, ini swing high, ini swing low-nya dia, nah ini swing high-nya dia. Kalau saya ini kan belum terbentuk ya yang ini, yaitu ini swing low yang lagi. Cuma kalau saya lihat memang patokan dia untuk saat ini ya, itu ada di 354140 ya. Jadi kalau kalian lihat yang sebelumnya di sini ya, ini juga ada, dan selama dia belum bisa break di atas 3540, dia cenderung untuk turun retest lagi ke 3526. Bahkan bisa ke bawah lagi nih 3512 atau 3500 gitu. Nah, berarti patokan kita untuk hari ini, kalau dia mau melakukan kenaikan, dia tidak boleh break di bawah sini ya, 3540. Nah, ini di sini. Nah, kalau misalkan ini kan kalau kita lihat nih, untuk NFP sendiri ya, untuk NFP sendiri itu dia saat ini sudah bertahan di atas 3557 ya, sama 3553. Artinya dia bertahan di atas zona ini. Nah, kalau misalkan dia masih bertahan di atas zona ini dan pada saat NFP memang datanya jelek, harusnya kan itu negatif untuk USD, berarti positif untuk gold gitu kan. Nah, kalau misalkan negatif untuk USD dan positif untuk gold, dia bisa menunjukkan kenaikan sampai kurang lebih 3571, 3574 ya, bahkan bisa 3578 atau ngebuat ATH baru lagi. Karena kalau kita switch ke time frame yang lebih besar ya, contoh kayak daily, ini belum ada resisten sama sekali ya, sehingga harganya itu masih di area zona yang belum termapping sama sekali. Makanya kalau misalkan in case dia masih mau buat new ATH lagi, itu masih sangat memungkinkan gitu, teman-teman. Nah, kita kan belum ada data OI, belum ada OI data ya, karena OI data belum update juga. OI data kan nanti update-nya itu kurang lebih di jam 12.30 ya. Nanti kita baru cek lagi di videonya, saya buatkan short lagi untuk update mengenai OI data. Nah, untuk saat ini kita bahas secara teknikal dulu gitu, sama korelasinya dengan news ya, NFP yang akan dirilis malam ini gitu. Jadi kalau NFP-nya negatif ya, berarti kan dolar turun, gold naik nih, harusnya kan begitu, teman-teman. Berarti kan dia bisa lanjut lagi naik ke 3571, 3574 sampai 3578, atau dia bisa tembus ke 3580-an gitu. Nah, tapi di sini kita harus hati-hati
Kenapa? Karena memang harga posisi sedang ATH ya, sehingga secara movement pun bisa aja dia terjadi anomali ya, atau bisa terjadi fake movement di mana hasil NFP mungkin akan jelek. Nah, tapi di sisi lain gold itu akan turun juga gitu. Maka itu harus diwanti-wanti untuk kita semua gitu, teman-teman. Nah, patokan saya sih sebenarnya kalau selama di atas 3540 ya, itu masih fokus buy ya, karena swing low dia terakhir di sini yang paling kuat untuk saat ini gitu. Kalau misalkan di bawah 3540 baru kita cari sell lanjutan lagi. Ya, jadi di atas 3540 kita masih coba cari setup buy dengan target 3570 3580 gitu. Nah, nanti di bawah 3540 kita buat cari lagi di 3526 sampai 3512 untuk target running price-nya ya gitu, teman-teman. Oke, paling itu dulu ya, karena open interest data juga belum update. Nanti kalau udah update saya akan buatkan ke short untuk kalian. Kita akan bahas lagi lebih detail mengenai open interest datanya. Oke, kalau misalkan kalian punya insight ataupun ide lain yang belum saya bahas ataupun yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Ya, thank you untuk yang sudah nonton. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman ataupun keluarga kalian membutuhkan video seperti ini setiap harinya. Thank you and see you on the next video update.